Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yashrifa Liaunillah dengan NIM 12050420511 dari kelas 2C. Berikut adalah tugas video saya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan dosen pengampu Bu Ade Novia Rahma, SPD MMat. Maka berikut video penjelasan materi dari bab 2 tentang determinan dengan subbab 2.3 dan 2.4. Berikut adalah video saya. Nah, pada video yang pertama ini saya akan menjelaskan materi pada subbab 2.3 dengan judul sifat-sifat fungsi determinan. Pembahasan yang pertama, judulnya yang pertama yaitu sifat-sifat dasar determinan. Misalkan A dan B adalah matriks N kali N dan K adalah skalar sembarang, kita mulai dengan mempertimbangkan hubungan yang mungkin antara determinan A dan determinan B. Maka dari pengertian tersebut terciptalah 3 sifat dasar dari determinan, yaitu determinan K dikali A, determinan A tambah B, dan determinan A kali B. Karena faktor bersama dari baris maupun dari suatu matriks dapat dikeluarkan melewati tanda determinan, karena tiap baris dan dari N baris pada KA memiliki faktor bersama juga, maka kita dapat memperoleh determinan KA sama dengan K pangkat N kali determinan A. Untuk contohnya, kita bisa mengambil dari latihan 2.3 halaman 112 yang nomor 1. Dari nomor 1 di sini tidak dapat saya inikan Bu latihannya karena saya membuat PDF-nya ini PDF dari buku saja, PDF materinya saja. Saya tidak memoto bagian latihannya Bu. Jadi saya akan menjelaskan di sini saja. Dari latihan 2.3 itu nomor 1 berhubungan dengan ini, sifat dasar determinan yang pertama. Di latihan itu ada diketahui determinan A. Kita disuruh untuk membuktikan apakah benar determinan KA sama dengan K pangkat N kali determinan A. Dalam latihan 1 itu kita memperoleh K dikali A itu adalah matriksnya min 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini adalah KA. Nah, dari matriks ini kita memperoleh determinan KA-nya. Maka determinan KA-nya sama dengan min 8 dikali min 2 min 16 dikurang 24. Min 16 kurang 24 sama dengan min 40. Setelah itu, karena ordonya ini adalah 2 kali 2, maka kita cari K pangkat N-nya sama dengan K-nya kan tadi 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Determinan A-nya itu di latihan itu determinan A-nya diperoleh min 4 dikurang 6 sama dengan min 10. Maka dari soal tersebut kita dapat memperoleh K pangkat N-nya tadi adalah 4 dikali determinan A itu adalah min 10, maka sama dengan min 40. Maka terbuktilah sifat dasar determinan yang pertama ini. Determinan KA kita tadi min 40, K pangkat N kali determinan A-nya itu adalah min 40 juga, maka terbukti sama. Terbukti sifat dasar determinan yang pertama ini adalah benar ataupun sama.
Nah, kita masuk ke sifat dasar determinan yang kedua ini. Determinan A ditambah B. Sayangnya hubungan antara determinan A, determinan B, dan determinan A tambah B secara umum tidak sederhana, khususnya diletakkan bahwa determinan A tambah B biasanya tidak sama dengan determinan A tambah determinan B. Seperti contoh 1 ini, kita ada matriks A, B, dan matriks A tambah B, di mana determinan A itu adalah 1, determinan B ini adalah 8, determinan A tambah B ini adalah 23, maka determinan A ditambah determinan B itu adalah 1 ditambah 8 harusnya 9, tidak sama dengan 23. Maka untuk determinan A tambah B tidak sama dengan untuk determinan A tambah B tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Namun, meskipun terdapat kesan negatif pada contoh di atas, tetapi terdapat satu hubungan penting menyangkut jumlah determinan yang sering kali berguna. Untuk mendapatkannya, perhatikan dua matriks dengan order 2x2 yang ini, yang berbeda hanya pada kolom keduanya, yaitu matriks A A11, A12, A21, A22, sedangkan matriks B-nya ini adalah A11, A12, B21, B22. Jadi, determinan A1112, A21, A22 ditambah determinan A11, A12, B21, B22 itu menghasilkan matriks determinan A11, A12, A21 tambah B21 dan A22 tambah B22. Ini merupakan kasus khusus dari hasil umum. Maka untuk pembahasan pertama tentang sifat fungsi determinan ini, kita memperoleh satu teorema baru. Teorema 2.3.1 yang menyatakan misalkan A, B, dan C adalah matriks N kali N yang berbeda hanya pada satu baris, misalnya baris ke R, dan diasumsikan bahwa baris ke R dari C dapat diperoleh dengan menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian, maka diperolehlah determinan C sama dengan determinan A ditambah B. Untuk memahaminya, kita melangkah ke contoh 2. Dengan menghitung determinan, dapat diperiksa bahwa determinan berikut sama dengan determinan ini ditambah determinan ini. Mari kita buktikan. Nah, setelah saya hitung, Bu, dari soal yang ini, kita memperoleh determinan, misalkan ini determinan C, kita memperoleh determinan C-nya itu sama dengan min 28. Sedangkan ini kita peroleh ini A, ini B. A-nya itu kita peroleh determinannya adalah min 49. Sedangkan B-nya B-nya kita peroleh 21. Maka kita buktikan minus 28 sama dengan 49 ditambah 21. Min 49 tambah 21 sama dengan min 28. Maka sama hasilnya dengan determinan C yang ini adalah min 28 juga. Maka terbukti bahwa teorema 2.3.1 ini yang menyatakan determinan C sama dengan determinan A tambah determinan B itu terbukti benar. Nah, pada subbab 2.3 kita akan melangkah ke pembahasan yang kedua dengan judul determinan dari hasil kali matriks. Jika kita mempertimbangkan kompleksitas dari definisi perkalian matriks dan determinannya, tampak tidaklah mungkin suatu hubungan sederhana dapat terjadi di antara
di antaranya. Langsung saja kita memperoleh lemma 2.3.2. Teorema 2.3.2 dari determinan dari hasil kali matriks yang menyatakan bahwa jika B adalah suatu matriks N dikali N dan E adalah suatu matriks elementer N kali N, maka determinan EB sama dengan determinan E dikali determinan B. Untuk membuktikan teorema atau lemma 2.3.2 ini, kita akan langsung beralih ke contohnya. Tapi karena di sini tidak ada contoh, Bu, saya akan mengambil contohnya dari latihan 2.3 yang nomor 2. Tapi karena saya tidak bisa melampirkannya di sini, saya hanya akan membacakannya. Latihan 2.3 itu nomor 2, buktikan bahwa determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B untuk A-nya entry-nya adalah 2, 1, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 2 dan matriks B-nya dengan entry 1, min 3, 7, 1, 2, 5, 0, dan 1. Maka setelah saya cari dan saya hitung dari soal tersebut, kita memperoleh determinan AB-nya itu, A dikali B-nya itu adalah min 170. Sedangkan kita cari determinan A-nya saja, kita mendapat 10. Untuk determinan B-nya, saya cari dapat min 17. Maka, jika kita kembali ke lemma 2.3.2 ini, determinan EB sama dengan determinan E dikali determinan B. Kita aplikasikan ke soal ini, determinan AB sama dengan min 170. Apakah sama dengan determinan A 10 dikali determinan B yang min 17? Maka setelah dibuktikan min 10 dikali min 17 itu adalah min 170, maka berarti terbukti benar bahwa lemma 2.3.2 ini terbukti benar bahwa determinan EB atau determinan AB sama dengan determinan E dikali determinan B atau sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, untuk pembahasan yang dengan judul yang ke-1, kedua. Maka selanjutnya kita akan ke pembahasan yang ketiga atau dengan judul uji determinan untuk memeriksa keterbalikan. Dari pembahasan ketiga ini kita peroleh teorema 2.3.3 yang menyatakan suatu matriks Bujur Sangkar A dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Itu berarti determinan A-nya dapat dibalik jika tidak sama dengan 0 dan tidak dapat dibalik jika determinan A itu sama dengan 0. Untuk membuktikan teorema ini, kita juga akan melihat dari latihan. Karena di sini tidak ada contoh, kita akan melihat dari latihan 2.3 nomor 4. Kita akan mengambil yang bagian A. Tapi karena saya tidak bisa melampirkan soalnya di sini, Bu, jadi saya hanya bisa membacakannya. Dari soal nomor 4 itu kita peroleh diketahui matriks A dengan ordo 3 kali 3 yang entry-nya adalah
1, 0, min 1, 9, min 1, 4, 8, 9, dan min 1. Nah, setelah saya mencari determinan di soal itu, determinan A-nya, saya mencari dan determinan A dari soal tersebut, determinan A-nya itu saya dapat adalah min 124. Kita masukkan ke teorema 2.3.3. Jika matriksnya itu dapat dibalik jika determinan A tidak sama dengan 0. Maka untuk nomor 4 bagian A itu jawabannya matriks A itu dapat dibalik. Kenapa? Karena determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka dia dapat dibalik. Sedangkan yang B-nya setelah saya cari determinan A-nya itu adalah dapat 0. Berarti dia matriksnya itu tidak dapat dibalik karena determinannya sama dengan 0. Sedangkan di teorema 2.3.4 menyatakan jika A dan B adalah matriks-matriks bujur sangkar dengan ukuran yang sama, maka determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Teorema 2.4 ini hampir sama dengan teorema 2.3.2 tadi. Jadi tidak perlu lagi kita kasih contoh dan kita buktikan karena teoremanya ini mirip dan hampir sama. Seperti ini contohnya di sini membuktikan determinan A bisa dengan determinan A kali determinan B. Di sini ada matriks A dengan determinannya 1, matriks B min 23, sedangkan matriks A kali B-nya segini dan dapat determinannya adalah min 23. Kita buktikan A dikali B, determinan A kali determinan B 1 kali min 23 adalah min 23, maka sama dengan determinan A B min 23, maka teorema 2.3.4 ini adalah terbukti benar. Selanjutnya ke teorema 2.3.5 yang menyatakan jika A dapat dibalik maka determinan A min 1 sama dengan 1 per determinan A. Untuk membuktikan teorema ini kita juga bisa melihat dari latihan nomor 5 yang bagian B. Tapi karena saya tidak bisa melampirkan latihannya di sini, saya hanya bisa membacakan soalnya. Soal nomor 5 latihan 2.3 itu adalah misalkan ada sebuah matriks dengan ordo 3x3, entry-nya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, dengan mengasumsikan bahwa determinan A-nya sama dengan min 7. Maka kita ambil pertanyaan yang bagian B-nya, determinan A inverse-nya adalah, kita masukkan ke teorema 2.3.5. Tadi di soal itu diketahui determinan A sama dengan min 7. Maka kita masukkan ke sini determinan A inverse-nya sama dengan 1 per determinan A min 7. Maka sama dengan min 1 per 7. Maka jawaban dari latihan 5 nomor 5 bagian B itu adalah determinan A inverse-nya sama dengan 1 per min 7 atau min 1 per 7. Nah, selanjutnya adalah pembahasan yang keempat dengan judul sistem linier berbentuk AX sama dengan lambda kali X. Banyak aplikasi dari aljabar linier yang melibatkan sistem dengan n persamaan linier dan n faktor yang tidak diketahui yang dinyatakan dalam bentuk AX sama dengan lambda X, di mana lambda adalah suatu skalar. Sistem semacam ini sebenarnya merupakan sistem homogen. Dan dari AX sama dengan lambda X ini kita bisa menuliskannya lagi dengan memindahkan AX ke sebelah kanan. Jadi lambda X sama kurang AX sama dengan 0. Dan dengan menyisipkan suatu matriks identitas lagi,
kita dapat menuliskan menjadi lambda identitas dikurang A dikali X. X-nya dikeluarkan karena dia faktor bersama sama dengan 0. Dan ini dia. Dan berikut ini di contoh 5 untuk menghitung lambda I dikurang A. Sebuah sistem ada dua persamaan sistem linear, yaitu X1 tambah 3X2 sama dengan lambda X1, 4X1 tambah 2X2 sama dengan lambda X2. Maka kita dapat menuliskan dari soal ini, kita dapat menuliskan matriksnya itu adalah 1, 3, 4, 2 dengan X1, X2 sama dengan lambda kali X1, X2. Dan kita memperoleh matriks A-nya 1, 3, 4, 2, X-nya X1, X2. Setelah itu kita dapat memasukkan ke rumus yang ini. Lambda I1 kurang A kali X sama dengan 0. Lambda identitasnya adalah matriks identitas adalah 1001 dikali X, X1, X2 dikurang AX 1, 3, 4, 2, X1, X2 sama dengan 00. Setelah itu kita mengalihkan. Lambda dikali 1 adalah lambda dikurang 1, jadi lambda kurang 1. Lambda dikali 0, 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Lambda kali 0, 0 dikurang 4 sama dengan min 4. Lambda dikali 1 sama dengan lambda dikurang 2 sama dengan lambda dikurang 2. X1, X2 sama dengan 00. Maka kembali ke soal untuk menghitung lambda identitas kurang A. Lambda identitas dikurang A itu berarti ini, yaitu lambda dikurang 1, min 3, min 4, dan lambda dikurang 2. Jadi itulah hasil dari entry-entry dari sistem persamaan linear berikut. Nah, setelah kita menghitung lambda identitas dikurang A kali X sama dengan 0-nya tadi, kita dapat melanjutkannya dengan menentukan persamaan karakteristik, menentukan nilai eigen, dan menentukan vektor eigennya. Untuk pemahaman yang lebih lanjutnya, kita langsung ke contoh 6. Dari hasil yang tadi, kita dapat menentukan persamaan karakteristik dari itu dengan dengan awalnya kita mencari determinan dari lambda identitas kurang A. Lambda identitas kurang A tadi adalah ini. Determinannya yaitu kita dapatkan lambda dikurang 1, lambda kurang 2 dikurang min 3 kali min 4. Hasilnya itu adalah ini. Lambda kuadrat kurang 3 lambda kurang 10 sama dengan 0. Itulah yang disebut dengan persamaan karakteristik. Setelah kita mendapatkan persamaan karakteristik, kita dapat menentukan nilai eigen. Untuk menentukan nilai eigennya, kita cari dulu faktorisasi dari persamaan yang ini. Didapatkan faktorisasinya itu adalah lambda tambah 2 dan lambda kurang 5 sama dengan 0. Maka nilai-nilai eigen lambdanya yaitu lambda sama dengan min 2 dan lambda sama dengan 5. Dengan X-nya itu X1, X2. Setelah kita mencari nilai eigen, kita bisa menurunkannya lagi dengan mencari vektor eigen. Nah, yang pertama untuk lambda min 2. Maka lambda identitas kurang A kali X-nya itu menjadi min 2 dikurang 1 jadi min 3. Min 3-nya tetap, min 2 dikurang min 4 sama dengan min 4-nya tetap, min 2 dikurang 2 sama dengan min 4 dengan X1, X2 dan 00. Dengan menyelesaikan sistem itu, maka X1 sama dengan min T, X2 sama dengan T, sehingga vektor eigen yang kita dapatkan yang bersesuaian, yang sesuai dengan lambda sama dengan min 2 ini, maka vektor eigennya adalah solusi tak nol. Bentuknya menjadi X1, X2 sama dengan min T, T.
Begitu pula dengan lambda yang kedua. Jika kita memakai lambda yang bersesuaian lambda yang kedua, yang lambdanya sama dengan 5, maka kita dapat memperoleh lambda identitas kurang AX sama dengan 0 adalah ini, dengan X1, X2 dan sama dengan 0, maka kita memperoleh vektor eigennya. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 5 tersebut adalah solusi tak nol yang dengan bentuk seperti ini. Bentuknya menjadi X sama dengan 3/4 T jika lambda sama dengan 5. Sedangkan tadi jika lambdanya sama dengan min 2, kita mendapatkan bentuk vektor eigennya dengan solusi tak nolnya itu adalah X1, X2 sama dengan min T. Nah, untuk terakhir rangkuman untuk bab subbab 2.3 ini, kita bisa menggabungkan teorema 1.64 dengan teorema 2.3.3 tentang pernyataan-pernyataan yang ekuivalen atau pernyataan yang terbukti benar, pernyataan yang ekuivalen yang sama, yang benar. Nah, terciptalah teorema terakhir dalam subbab 2.3 ini, yaitu teorema 2.3.6 yang menyatakan beberapa hal berikut. 1. Jika A adalah matriks n kali n, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen atau sama dan benar. A itu dapat dibalik. Yang kedua, AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Yang ketiga, berbentuk epsilon baris terreduksi A dari A adalah identitas IN. Dan yang keempat, A dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer. Yang kelima, AX sama dengan B konsisten untuk setiap matriks Bn kali 1. Yang keenam, AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks Bn kali 1. Dan yang ketujuh, determinan A tidak sama dengan 0. Nah, demikianlah penjelasan dan pembahasan saya mengenai materi pada subbab 2.3 tentang determinan, sifat asli determinan, dan hal-hal lainnya. Demikian video dari saya, Bu. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Untuk video yang satu lagi saya akan melanjutkan materi 2.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.